Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita, NPM 191110032 dari KSI semester 4 dan dari kelompok 12. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang model-model media interaktif dalam pembelajaran IPS SD atau MI. Yang pertama adalah A. Hakikat model pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat dipakai untuk merancang mekanisme suatu pengajaran. Karena model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur dengan cara sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, yang artinya sebagai blueprint yang dapat digunakan dan untuk membimbing guru. Selanjutnya adalah suatu model pembelajaran memuat antara lain A. Deskripsi lingkungan belajar, B. Pendekatan metode, C. Manfaat pembelajaran, D. Materi pembelajaran, kurikulum, E. Media, dan desain pembelajaran. Kemudian selanjutnya B. Model pembelajaran interaktif dalam IPS SD atau MI. Model pembelajaran adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengembangkan potensi rasa ingin tahu siswa terhadap suatu objek atau peristiwa melalui pertanyaan. Pembelajaran interaktif disebut juga pendekatan pertanyaan siswa. Dengan kata lain, guru disebut juga pendekatan atau menggali pertanyaan siswa, mengenal materi pembelajaran yang sedang dibahas. Kemudian model interaktif dirancang agar siswa bertanya dan kemudian menemukan jawaban pertanyaan mereka. Meskipun anak-anak mengajukan pertanyaan dalam kegiatan bebas, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terlalu melebar dan sering kali kabur sehingga kurang fokus. Selanjutnya, model pembelajaran interaktif adalah bahwa siswa belajar mengajukan pertanyaan, mencoba merumuskan pertanyaan sendiri dengan melakukan kegiatan observasi atau penyelidikan, dan dengan cara seperti itulah siswa menjadi kritis dan aktif belajar. Interaksi dalam proses belajar mengajar akan bergantung kepada 9 faktor yang perlu diperhatikan oleh guru siswa tersebut, yaitu yang pertama, faktor minat, yang kedua, faktor motivasi, yang ketiga, faktor latang atau konstek, yang keempat, faktor perbedaan individu, yang kelima, faktor sosialisasi, yang keenam, faktor belajar, yang ketujuh, faktor belajar sambil bekerja, yang kedelapan, faktor inquiry, yang kesembilan, faktor memecahkan masalah. Faktor minat dan perhatian adalah merupakan faktor utama penentu derajatan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan faktor motivasi dalam kegiatan pembelajaran guru merupakan sebagai motivator untuk menumbuhkan kembangkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri siswa, dan motivasi ekstrinsik adalah pengaruh dari luar dirinya. Kemudian faktor latang atau konstek. Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu mencari tahu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki oleh seorang siswa. Faktor perbedaan individu. Guru harus tetap memperhatikan persamaan dan perbedaan siswa dengan cara mengoptimalkan pengembangan kemampuan mereka masing-masing. Faktor sosialisasi. Faktor ini adalah guru untuk menyalurkan kebutuhan anak akan hubungan sosial tersebut dengan belajar kelompok,
sehingga dapat mengembangkan potensi dan melatih anak, menciptakan suasana kerjasama, proses pembentukan kepribadian. Faktor belajar sambil bermain dimaksudkan adalah pada kegiatan pelajaran yang berlangsung dalam suasana menyenangkan, sehingga akan mendorong siswa aktif belajar. Selain itu, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi siswa akan berkembang. Faktor belajar sambil bekerja adalah kegiatan nyata yang dilakukan siswa untuk memperoleh pengalaman baru yang relatif mudah diingat dan tidak cepat lupa. Faktor inquiry berikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri informasi yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Faktor memecahkan masalah. Tantangan dapat diciptakan oleh guru dengan mengajukan situasi bermasalah yang terkait materi pelajaran agar siswa peka terhadap masalah. Kemudian yang C, penggunaan sumber pembelajaran dalam IPS di SD atau MI. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat atau asli untuk belajar seseorang. Pemahaman tentang sumber belajar adalah sebagai prasarana tempat bagi berlangsungnya kegiatan belajar. Sedangkan asal dapat dimaknai sebagai bahan acuan, benda, manusia, pengalaman, buku yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi praktis dalam kegiatan pembelajaran dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki produktivitas pembelajaran, yakni dengan penggunaan sumber belajar, penggunaan waktu belajar lebih efisien. Yang kedua, memberi peluang waktu berkembangnya pembelajaran secara individual. Penggunaan sumber belajar dapat mengurangi tugas guru, tetapi dapat memiliki kewajiban membimbing siswa melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, karena penggunaan sumber belajar terlebih dahulu melalui proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis. Yang keempat, menggunakan lebih menetap kegiatan pembelajaran karena dapat menggunakan dan atau menyajikan. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yakni penggunaan sumber belajar dapat memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang keenam, kemungkinan penyajian pembelajaran yang lebih luas jangkauannya karena sumber belajar dapat menembus batas geografis, misalnya media cetak dan elektronik. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu benda, manusia, karya ilmiah, dan lingkungan. Sumber manusia berupa benda adalah sumber belajar yang termasuk ke dalam kategori berupa benda mati dan makhluk hidup. Benda mati seperti bangunan, museum, candi, artefak, atau peninggalan sejarah lainnya. Sedangkan makhluk hidup adalah tumbuhan dan hewan dalam kegiatan pembelajaran benda-benda tersebut. Sumber belajar berupa manusia. Manusia sebagai sumber belajar atau sumber belajar insani adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan atau keterampilan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sumber belajar merupakan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah meliputi seluruh karya hasil kajian ilmiah, baik berupa ilmiah yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah sumber bahan pembelajaran, yakni berupa referensi yang relevan. Kemudian, sumber belajar berupa lingkaran. Lingkaran sebagai sumber belajar terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, baik yang berada di lingkungan sekitar maupun yang di lokasinya. Kemudian selanjutnya yang D, media pembelajaran IPS yang interaktif. Penggunaan media pembelajaran merupakan bagian integral dan bersifat melengkapi bagi keberhasilan proses dan pencapaiannya. Hasil belajar siswa, untuk itu guru harus melaksanakan perannya sebagai mediator.
Menggunakan media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan, materi, evaluasi, dan tingkat kemampuan. Media pembelajaran dapat mengurangi verbalisme dan mengaktifkan indera penglihatan serta mengembangkan aspek keterampilan siswa. Media pembelajaran dapat membantu keterlibatan siswa secara aktif dan secara totalitas. Mengikuti kegiatan pembelajaran, aktivitas siswa dimaksudkan adalah terlibat aktif secara perhatian, pemikiran, dan perbuatan, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih bervariasi. Selain itu, media dapat membantu guru dalam lebih bervariasi. Selain itu, media dapat membantu guru dan menjelaskan materi pembelajarannya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.